boleh dilihat nanti frekuensi mana aja yang perlu dibuang atau bodinya di mana. Nah, di sini seperti gambar di sini ada namanya fundamental. Nah, fundamental ini adalah halo guys, ketemu lagi dengan Nasi Pro Channel. Baru kemarin kita bikin tutorial soal kompresor kompresor atau limiter. Nah, kemarin ada yang minta tadi pagi ya, ada yang minta dibikinin tentang equalizer atau equalizing. Nah, kita coba-coba ya, kita bikin permintaan dari viewer untuk soal equalizer. Nah, kalau ngomong-ngomong soal equalizer sih, geng ya atau teman-teman semua, kita tahu setiap instrumen musik itu memiliki rentang frekuensi tertentu. Sekali lagi, setiap instrumen musik itu memiliki rentang frekuensi tertentu. Boosting atau cutting, ditambah atau dipotong, di boost atau di cut gitu ya, menggunakan equalizer pada frekuensi tertentu yang nantinya akan menghasilkan sound yang berbeda pada semua instrumen. Nah, seperti apa rentang atau jangkauan frekuensi setiap instrumen? Saya punya gambarnya seperti ini. Oke, saya liatin gambarnya seperti ini. Nah, kita ada di sini untuk vokal, ringnya ini. Terus kemudian snare, tom. Nah, fungsi-fungsinya ada di sini. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut aja. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman semua pengen tahu tujuan kita mengequalizer atau mengequalizing atau mengasih EQ. Biasanya di gua sebut seperti itu ya, equalizing, equalizer atau EQ. Nah, tujuan mengequalizer di sini ada tombol equalizernya di sini. Nah, di sini equalizer macam-macam sih equalizer tuh sebenarnya. Ini contoh equalizer fungsi-fungsinya. Nah, tujuannya yang pertama itu menyeragamkan warna bunyi dari sebuah instrumen atau menyeragamkan warna bunyi di channel input kita agar bagian low-nya, low mid-nya, high mid-nya atau high frekuensinya sehingga tidak terasa ada bagian-bagian yang menonjol atau kurang jelas gitu. Tugas ini biasanya membuang kira-kira daerah frekuensi mana yang akan kita buang atau yang tidak perlu sehingga justru bisa kalau nggak dibuang malah bikin ganggu begitu. Nah, warna bunyi yang telah di equalizer baik itu yang jelek atau yang buruk haruslah terdengar enak dan nyaman. Nggak semua frekuensinya misalnya ada bassnya harus kita potong semua instrumen, tidak. Seperti bass itu nggak perlu kita buang. Kalaupun kita mengcut atau high passnya itu mungkin nggak terlalu besar karena kita emang butuh itu. Yang paling kita buang itu adalah high-nya atau low pass filter ya, atau low pass gitu. Nah, begitu. Nah, yang kedua tujuannya equalizer ini, kita memainkan ini seperti ini, equalizer ini equalizer namanya. Yang kedua adalah menghilangkan bagian-bagian tertentu atau daerah frekuensi yang terdengar berlebihan, maksud saya, maksud gue, atau mengganggu sehingga terdengar bunyi yang apa ya, yang alami tanpa terdengar bunyi yang mengganggu, bunyi yang masuk
tapi bukan dari sumber bunyi itu sendiri. Misalnya ada bunyi-bunyi seperti gitar, ada kedengaran bunyi-bunyi yang di luar gitarnya, apakah itu petikan atau bunyi tangan kita, atau bunyi apalah, atau bunyi ruangan atau segala macam, itu nanti bisa dimainkan di equalizer. Nah, yang ketiga itu tujuan equalizer itu sering ya untuk membentuk warna atau body, mencari warna bunyi yang terdengar unik sehingga bisa menjadi ciri khas dari grup itu sendiri atau dari sound itu sendiri. Biasanya sound engineer itu membedakan dengan grup lain atau dengan sound-sound yang lain. Misalnya bunyi seruling gitu, kita butuhnya, atau bunyi apa ya, flute, kita butuhnya high-nya atau kita naikin misalnya di frekuensi 10 kilo. eh, dan ada lagi nanti flute yang satunya lagi, kalau misalnya frekuensinya ada dua instrumen tapi frekuensinya kita samain, itu nanti berantem bunyinya, nggak tahu kita ini dari instrumen mana. Dan kemudian antara gitar akustik dengan gitar elektriknya frekuensinya sama, itu nanti antara kedua gitar tuh berantem, dia demo nanti ya, demonstrasi dia, kita bingung ini yang mana nih bunyinya. Nah, untuk menyesuaikan letak dari masing-masing instrumen itu, atau eh, agar bunyinya itu terpisah, apa ya bahasa lainnya, pokoknya antara bunyi instrumen satu dengan bunyi instrumen yang lain itu nggak saling berantem frekuensinya. Nah, kita mainnya di equalizer ini. Baik, kita langsung aja kita contohin ya. Misalnya saya di sini memiliki semacam nih, kita dengerin ini tanpa di equalizer ya. Misalnya bunyinya seperti ini. Ini salah satu contoh apa ya namanya? Aku naikin dikit deh bunyinya. Nah, eh kenapa harus dengan itu? Dari sini bisa. Ini jangan ditiru dulu ya. Ini hanya sekadar untuk suaranya biar kedengaran aja. Ini bukan equalizer namanya. Nah, misalnya kalau kita lihat dari equalizer, saya dapat saran dari seorang guru saya, tanpa disebutin namanya. Saya masih ingat dia ngomong kayak gini, jangan biasakan melihat dari grafik, tapi biasakan menggunakan kuping. Nah, begitu. Mungkin suhu saya tahu, atau rekan-rekan yang lain juga tahu ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini kan nampak nih apanya, kita mainin dulu ini misalnya. Kalau dari grafiknya kita lihat ini kan tinggi nih di frekuensi 50 Hz sampai 100 Hz. Apakah ini yang harus kita buang, atau misalnya apakah dekat sini yang kita buang? Bisa, tapi kalau lebih enaknya itu kita menggunakan kuping kita gitu. Kira-kira daerah mana yang namanya kita rekaman, yang kita sound engineer itu engineering itu biasanya kuping kita peka dengan yang namanya bunyi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini kalau bertanya ini apa? Ini adalah range frekuensi kita. Frekuensi berapa hertz yang harus kita buang. Kalau biasanya di bawah sini sampai di sini seperti gambar yang saya buka lagi gambarnya. Nah, biasanya untuk bass ya. Bass itu dari berapa nih? 30 sampai 400 Hz ini, 20 sampai 30 sampai 400, berarti dari sini mana nih ya? Dari 30 sini sampai ke 400. Nah, berarti ini daerah bass.
yang harus dipertahankan bodinya di dekat sini. Jadi nggak perlu dibuang gitu. Tapi kalau misalnya over, nah kita nggak pengen bunyi bass kita tuh terlalu apa namanya, terlalu ngebas banget. Ya mungkin bisa dipotong di mananya. Kalau kita dengar misalnya misalnya saya sukanya di frekuensi sini yang harus saya buang, atau mungkin kalau diangkat lagi berasa banget. Nah, anggap aja seperti itu. Misalnya saya pengennya demikian. Kalau dimatiin kan bunyinya seperti ini. Kalau diaktifin equalizernya, nah beda. Jadi kalau misalnya bassnya seperti itu, itulah fungsinya equalizer tadi, membuang frekuensi-frekuensi yang menurut kita terlalu mengganggu ya. Nah, kemudian fungsinya lagi adalah membuat separasi tiap instrumen. Nah, maksudnya di sini adalah bagian terpenting di dalam menggunakan equalizer. Caranya adalah dengan membuat tiap track instrumen itu berada pada rentang frekuensinya masing-masing. Jadi beberapa instrumen tidak saling bertabrakan frekuensinya, dominannya, maka dilakukanlah cutting atau pemotongan seperti ini, pemotongan. Kalau seperti ini itu namanya ngebus ya. Kalau lewat dari ke atas dari nol ini adalah ngebus. Yang cutting tuh ngepotong, berarti kita potong ke bawah berarti ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu jika spasi frekuensi yang kosong dapat diisi dengan suara instrumen sesuai dengan kreativitas kita sih sebenarnya ya. Intinya adalah frekuensi dari low hingga high ya, frekuensi tinggi terisi penuh, tapi masing-masing instrumen itu mengisi rentang frekuensi dominannya sendiri-sendiri. Tidak istilahnya ibarat rumah tidak numpang di tempat orang gitu. Misalnya gitar frekuensinya udah di sini kita set, nanti yang lain juga instrumen lain juga di situ. Nanti antara gitar dengan instrumen yang lain itu nanti tabrakan frekuensi, jadi nggak enak didengar gitu. Kalau vokal biasanya sih cowok dibuang dikit ya beberapa frekuensinya. Sebenarnya kembali ke kuping kita enaknya gimana gitu. Nah, itu sih sebenarnya untuk semuanya. Nah, untuk menghilangkan sound kotor yang tidak dibutuhkan juga seperti yang saya bilang tadi, itu kita gunakan yang namanya high pass filter, membuang yang bass, atau low cut, kita buang yang low-nya. Untuk track audio yang bersuara gemuruh, misalnya bunyinya kayak bass ini, saya matikan dulu. Itu kan terlalu gemuruh gitu. Kalau diaktifin kan gemuruhnya agak berkurang. Nah, instrumen yang seperti ini biasanya tidak memerlukan suara di bawah 100 Hz. Nah, makanya saya buang di dekat-dekat sini. Dia tidak memerlukan suara yang di situ. Nah, kalau kita membuang bass terlalu jauh, otomatis bunyi apa namanya, high-nya akan berasa sendiri gitu. Kita nggak perlu menaikkan high-nya, karena dengan membuang ini saja, ini otomatis sudah merasa tinggi. Nah, begitu. Nah, yang kedua untuk snare, hi-hat, gitar elektrik dan vokal biasanya kita buang bassnya ya. Nah, sedangkan lah ini bass kok dibuang, karena saya merasa ada beberapa frekuensi di sini itu mengganggu. Yang harus dibuang bassnya tuh totalnya, misalnya seperti ini. Nah, kita buang seperti ini ya.
Nah, itu biasanya untuk snare, hi-hat, gitar elektrik dan vokal biasanya kita buangnya agak tajam seperti ini. Tapi kalau tadi saya menggunakan yang biasa, yang dekat-dekat sini, karena saya hanya membuang. Apakah melihat dari gambar ini? Sebenarnya tidak. Saya hanya mendengarkan versi kuping saya sendiri begitu. Jadi intinya adalah frekuensi membuang atau memotong frekuensi yang tidak berguna. Kalau misalnya bergemuruh, itu yang harus kita buang adalah bassnya. Nah, yang harus kita buang adalah bassnya kalau bunyi suara bergemuruh. Tapi kalau suaranya itu noise atau terlalu lengking atau bunyi berisik kayak bunyi jengkrik malam atau apa, mengibaratkan kayak noise lah, suara noise, itu yang harus kita buang adalah high-nya di sini. Misalnya kalau kita naikin high-nya dari yang tadi, kalau kita buang seperti ini. Nah, gunanya untuk menghilangkan noise yang seperti bunyi snare, hi-hat itu kan kadang-kadang ada beberapa cara pukul mereka itu terlalu tajam, itu bunyinya bunyi hi-hatnya bunyi cing gitu. Itu kan begitu tajam. Kedengarannya, ya udah kita membuangnya yang agak-agak noise itu di sini, atau bunyi-bunyi ruangan, bunyi apa ya, bunyi pokoknya berisik lah gitu, bukan gemuruh tapi berisik, itu kita buang di bagian frekuensi dari 200 atau dari 202 kilo atau 5 kilo ke atas begitu. Nah, fungsinya dari equalizer itu mencari separasi, kemudian mencari body dari sebuah instrumen, atau gunanya untuk memberikan warna di sebuah instrumen. Pokoknya intinya seperti itu. Itulah fungsi dari frekuensi equalizer maksudnya. Nah, itulah fungsi dari sebuah equalizer. Kadang-kadang dengan kita mencari body atau mencari warna di sebuah instrumen, tanpa kita naikin fader, tanpa kita tambah gainnya akan naik sendiri loh biasanya kalau kita pas untuk meng-cut atau ngeboost sebuah instrumen begitu. Oke, udah pahamkah fungsi dari equalizer itu? Nah, tabelnya saya kasih ini ya. Ini contoh tabel, boleh dilihat dulu. Oke, nanti saya kasih di bagian belakang ya gambarnya. Boleh dilihat nanti frekuensi mana aja yang perlu dibuang, atau bodinya di mana. Nah, di sini seperti gambar di sini ada namanya fundamental. Nah, fundamental ini adalah pondasi kalau bahasa kita. Body orang kurus kalau dapat fundamentalnya atau dapat bodinya itu menjadi kekar gitu, menjadi kokoh. Nah, gunanya equalizer itu untuk mencari body dari sebuah warna, atau body dari sebuah instrumen, body dari vokal, warna dan segala macamnya. Itu kita memainkan frekuensi di equalizer kita tadi, seperti yang kita lihat nih, memainkan pokoknya di sini. Apakah harus di sini? Sebenarnya banyak lagi model-model equalizer. Ada juga equalizer seperti ini. Saya memiliki, bentar ya. Ini ada juga equalizer yang dari Fab Filters. Ada juga misalnya ini frekuensinya 20, 50, 100 sampai 200K. Kalau cara membuangnya ya sama kayak tadi. Misalnya kayak bass tadi. Kalau saya double nanti malah terlalu tajam deh. Kurang. Kita buang di sini. Sama aja sih fungsinya ini. Tapi saya matiin dulu dengan yang ini.
begitu. Nah, jadi nggak harus kalau di Cubase 5 juga ada ininya, tapi beda nggak ada gelombang-gelombang ininya ya. Untuk terus gimana dong melihat gelombang-gelombangnya ini gampang. Caranya kalian pasang di sini atau di output atau di sini aja kita pasang misalnya semacam analyze analyze mana nih? Analyze meter ya. Mana? Oke. Oh ini dia. Misalnya kita nggak bisa melihat gambarnya. Kalau di sini juga kelihatan loh. Kan kalau di Cubase 5 yang di sininya kan nggak ada gelombang-gelombangnya. Nah, kalau pengen pakai itu, pakai Fab Filter 1 seperti ini, dia akan muncul atau menggunakan yang namanya nih analyzer stereo boleh digunakan atau mono atau stereo. Pokoknya kalau mau lihat gambarnya di sini. Frekuensi mungkin itu sebagai patokan ya dan kita kembali ke kuping kita masing-masing lagi. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Sekali lagi di belakang ini saya tampilin yang namanya gambar frekuensi yang ini ya. Oke, sampai jumpa. Thank you, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan penjelasannya atau cara menjelaskannya yang lemot atau yang kurang paham. Mohon dimaafkan. Ini hanya untuk pemula saja. Kalau ada salah dari suhu-suhu semua, kalau ada penjelasan mohon dikritik dengan baik aja biar tetap semangat gitu. Sampai jumpa lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.